Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita Ngulik Jalan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Amin. Eh, Hari ini kita akan coba explore Gunung Padang ya. Setelah kemarin kita review perjalanan dari Bogor ke Gunung Padang Cianjur. Sekitar 3 jam lebih ya perjalanan dari Bogor ke Cianjur. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya, dibagikan nanti video ini jika bermanfaat. Selamat menonton teman-teman semuanya. Setelah kita selesai parkir motor, ya kita coba akan mengeksplor situs Gunung Padang di Cianjur ya teman-teman semuanya ya. Kondisi lokasi sih lumayan rame ya. Ini karena bertepatan dengan hari raya Natal, kemudian juga libur panjang. Nah, untuk setiap pengunjung ke Gunung Padang ini diwajibkan untuk mengisi buku tamu ya. Jadi kalau tiket masuk itu sebetulnya tadi sudah diminta di depan, per orangnya 10.000. Jadi itu tiketnya ada dua, satu untuk Pemda dan satu lagi untuk pemerintah desa ya. Nah kalau parkir sendiri nanti kita ada tarif parkirnya sendiri, 5.000 kalau tidak salah ya. Nah setelah kita ngisi buku tamu, kita diminta tiketnya diserahkan tuh untuk diceklek lah ya, sebagai tanda kita sudah registrasi. Oke teman-teman. Nah ini jalan masuknya ya. Nanti kita ketemu ada gapura, ada tulisan selamat datang di situs Cagar Budaya Gunung Padang. Nah ini sudah kelihatan ya undak-undakannya ya. Jadi ini juga ada pengunjung yang sudah selesai ke atas ya. Nah ini juga ada ibu-ibu dengan bayinya. Nah ini ada pancuran ya. Nanti saya jelaskan fungsinya untuk apa. Nah teman-teman, ini ada dua jalan ya sebetulnya ya, yang kiri dan yang kanan ya. Yang kiri itu jalan yang memang jalan alami ya, yang dari dulu sudah ada, yang memang konstruksinya dari batu-batuan. Nah bedanya apa dengan yang sebelah kanan? Nah kalau yang sebelah kiri ini jumlah anak tangganya sekitar 300-an, tapi kemiringannya itu sampai dengan 45 derajat. Nah yang sebelah kanan itu adalah tangga yang baru dibuat. Jumlah anak tangganya memang 700, secara jarak pastinya lebih jauh ya. Hanya memang dia tingkat kelandaiannya hanya 20 derajat, sehingga lebih lebih nggak terlalu nanjak lah ya. Nah ini kita memutuskan untuk memilih tangga yang sebelah kiri dengan jumlah anak tangga sekitar 300-an ya. Memang sangat curam sekali ya teman-teman ya. Tapi kita coba menikmati lah perjalanan ke atas ini. Kebetulan kiri kanannya itu memang sudah disiapkan macam railing. Jadi untuk kita pegangan ya. Jadi kalau kita capek kita bisa pegangan. Nah memang memang butuh effort yang besar ya teman-teman ya. Saya sendiri juga sampai berapa kali berhenti, kemudian juga kemudian istri saya pun juga sampai istirahat dulu. Tapi kita tetap semangat sih ke atas ini. Nah ini kita lihat ya, batu-batuan ini batu-batuan alami teman-teman ya. Batu-batuan memang dari dulu sudah ada. Menurut info dari warga sekitar ya dari ini. Jadi memang kalau yang sebelah kanan itu tadi sebetulnya itu adalah sudah coran yang memang dibuat oleh ya oleh kita lah ya, manusia lah ini. Kalau ini kan memang sejarah yang kita injak ini ya. Jadi kita coba lanjutkan lah ya perjalanan ke atas sambil kita menikmati kemegahan situs Gunung Padang. Nah, buat teman-teman yang memang kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan, saya sarankan memang tidak menggunakan jalur ini, tapi menggunakan jalur yang sebelah kanan. Nah, ini kita bisa lihat ya kemiringannya ya. Ini memang sangat capek sekali ya teman-teman ya, nanjak ke atas itu. Nah, kami pun juga sempat beberapa kali istirahat nih teman-teman ya.
Bahkan banyak juga teman-teman yang mungkin lebih muda dari kami juga memang nggak bisa sekaligus naik ke atas ya. Tapi kami tetap enjoy mencoba naik ke atas. Nah, akhirnya kita sampai juga ke puncak tertingginya di situs Gunung Padang ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, memang bangunan ini seolah-olah memang sudah berantakan ya. Memang seperti ini. Ini sebenarnya alami. Tapi jangan salah, teman-teman. Batu-batu ini memang batu-batu yang terbentuk secara historis ya. Jadi memang bukan sembarang batu dan ada nama-namanya ya. Nama-namanya itu memang juga bukan sembarang nama, tapi memang ada sejarahnya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini bangku-bangku ini ada yang memang bisa didudukin, ada yang memang tidak bisa didudukin. Kenapa tidak bisa didudukin? Karena dikhawatirkan kalau didudukin itu bergeser lokasinya. Nah, makanya kalau yang kira-kira sudah kokoh gitu, itu boleh untuk kita foto-foto, boleh kita dudukin. Tapi yang kira-kira masih goyang-goyang itu disarankan tidak boleh untuk didudukin ya, teman-teman ya. Nah, ini kondisinya di atas pun juga cukup ramai ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat sendiri, bukan kami saja yang di situ, tapi memang banyak masyarakat sekitar yang memang sedang berwisata ke Gunung Padang. Nah, ini juga ada namanya ya, teras 3 ini namanya nih. Teras 3, kemudian ini memang hancur ini memang secara alami, teman-teman ya. Jadi bukan bukan karena apa gitu kan, tapi ini alami dan ini memang dilindungi oleh undang-undang ya. Sehingga kita nggak bisa tuh bawa-bawa batu itu keluar dari situ, pasti akan dilarang Kita lanjut sama lagi nih ya. Ini sebetulnya situs ini terawat pengurusnya ataupun pengelolanya. Nah, ini kita coba lanjutkan jalannya. Jadi memang di Gunung Padang itu ada 3 undakan ya, teman-teman ya, semuanya ya. Jadi ini undakan yang ke satu kalau tidak salah ya. Ini satu atau kedua, saya lupa. Tapi kita apresiasi teman-teman ya. Jadi ini di atas itu terawat ya ininya. Jadi lihat saja rumput-rumputnya juga terawat, tidak ada yang rumput sampai tinggi-tinggi, sehingga memang kesannya memang ini terawat sekali, dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat ya. Ini teras 4 nih yang kita sekarang singgahi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita ini sekarang berada di ketinggian 884 mdpl. Biasanya kita kalau di Bogor itu sekitar 160-an ya mdpl, jadi cukup tinggi. Kita lanjutkan ke teras yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua ini sebenarnya ada 3 teras ya. Tadi yang satu udah, yang 2 dan yang 3 yang ujung. Nah, ini adalah Kanuragan Stone atau batu Kanuragan. Ini ada namanya ya. Jadi memang ini batu Kanuragan. Nah, ini sisi yang sebelah kanan ya, kalau kita menghadap ke depan nih, teman-teman ya. Jadi memang kiri kanan ini memang cukup terawat ya. Jadi pinggir ini kalau bisa terlihat adalah jalan, ada jalan yang sudah dicor ya. Untuk kita turun pun juga bisa. Kita lanjut teman-teman ya ke teras yang berikutnya. Ini teras yang ketiga ya, tempat yang di atas ini. Nah, ini kita lihat ke depan ya. Ini memang kita ada di posisi ya undakan yang kedua nih. Nah, ini kita lanjut di teras ketiga nih, ada Patilasan nih ya. Kalau tidak salah ini Patilasan Prabu Siliwangi. Nah, teman-teman ya, kalau tadi di sekilas kita lihat itu memang ada Patilasan yang ditutupi oleh kain ya. Jadi saya coba tanya ke pengelola kenapa ditutupin kain gitu kan. Nah, kemarin tuh ada umat Hindu yang datang ke sini minta untuk ditutupin lah itunya, batunya. Nah, demi menghargai, menghormati keyakinan agama lain, maka disetujuilah untuk ditutup batu itu pakai kain putih. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Jadi memang Patilasan itu tidak hanya satu, ini juga ada beberapa Patilasan yang lain. Nah, Patilasan itu apa sih? Patilasan itu adalah tempat untuk melakukan ritual atau beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Jadi ada warga yang memang meyakini ya. Nah, setiap Patilasan itu memang dijaga oleh tali. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tidak sembarang masuk ke tempat
Patilasan karena Patilasan dianggap sebagai tempat yang suci dan tempat yang sakral. Jadi setiap orang kalau mau masuk ke Patilasan itu memang harus buka sepatu, teman-teman ya. Bahkan konon kabarnya Patilasan itu dulu untuk masuk ke Patilasan, kita tuh harus mensucikan diri dengan mencuci kaki di pancuran yang ada di bawah. Nah, tapi sekarang sih sepertinya nggak seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sebagai informasi saja nih, bahwa Gunung Padang itu memang kalau siang hari itu digunakan sebagai tempat objek wisata. Artinya banyak orang yang berkunjung ke sini untuk melihat-lihat situs megalitikum. Tapi kalau malam hari memang digunakan untuk beribadah. Gunung Padang sendiri, menurut informasi dari warga sekitar, memang Padang itu artinya kan terang ya, teman-teman ya. Jadi kalau malam hari ini memang suasananya atau kondisinya terang. Nah, makanya itulah kenapa dikatakan sebagai Gunung Padang. Nah, teman-teman, ini ada beberapa patilasan ya. Ini kalau nggak salah Sunan Ambu, ini patilasan ini ya. Jadi ini saya dapat informasi dari warga sekitar atau yang pengurus ini, tempat patilasan Sunan Ambu atau siapa ya? Kalau nggak salah ya. Jadi ini memang masing-masing tempat ini memang ada nama-namanya tersendiri Ini ya. peta situasi situs cagar Nah, budaya Gunung ini Padang adalah desa Karya peta Bakti, atau Kecamatan Cempaka, Kabupaten gambar ya, gambar dari kondisi situs megalitikum di situs Gunung Padang ini ya. Nah, ini kalau dilihat teman-teman ya, itu memang ada jalan yang sudah dicor, itu ke atas itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Di situ ada musola dan kantin, teman-teman ya. Dan itu ada rumah yang memang untuk menyimpan sapu dan perabot-perabot yang digunakan oleh pengurus untuk sapu ataupun membersihkan rumput ya. Nah, ini juga jalan, ini ada petunjuk arah jalan turun, maksudnya jalan keluar. Jadi ada lewat kiri dan lewat kanan semuanya sudah dicor ya, teman-teman ya. Jadi relatif sudah aman lah ya. Nah, kita coba jalan nih ke atas nih. Penasaran juga nih, teman-teman ya. Di ini jalannya memang dicor di kotak-kotak seperti ini. Dan ini juga ada saluran irigasi. Kita coba menjelajah lah ke atas sambil ngeliat eh, rumah yang digunakan untuk penyimpanan peralatan ya. Ini sebelah kanan ya, kelihatan. Nah, akhirnya kita coba putuskan untuk nggak jadi nih ke atas. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini memang banyak warga sekitar yang diberdayakan lah oleh pengelola. Ini kebetulan pengelolanya dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah kita explore Gunung Padang dari tadi ini, kita akan coba turun ke bawah ya. Jadi jalan naik dan jalan turun tidak boleh menggunakan jalan yang tadi, karena yang tadi itu terlalu curam sehingga kita diberikan alternatif jalan lain. Nih ya, bentar ya, kita ituin dulu. Nah, ini jalan turunnya ya teman-teman. Nah, ini ketinggian di 884 nih di jam saya. Kita cek nanti kira-kira sampai bawah itu nyampe di angka berapa ya, untuk tahu tingginya ini berapa ya. Jadi overall jalan turunnya juga sangat bagus ya, sangat bagus. Terus dicor. Nah, ini kita, nah ini jalannya juga bagus, safety lah, ada pegangan, ada ini, walaupun hanya besi satu doang, tapi ini sangat membantu ya teman-teman ya ininya. Oke teman-teman ya, sangat menarik sekali ya kita eksplor wisata Gunung Padang ini. Yuk kita lanjut terus ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, teman-teman nih, sambil kita jalan turun ke bawah, saya sedikit informasikan ya bahwa Gunung Padang sendiri memang pernah dikunjungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, itu pada tanggal 25 Februari 2014 ya. Nah, kenapa situs ini memang begitu terkenal ya, karena memang Presiden saja sampai datang ke
tempat bersejarah ini. Makanya kalau teman-teman perhatikan, jalan akses masuk itu memang cukup bagus ke Gunung Padang ini. Karena memang mungkin dulu menjadi perhatian pemerintah pada saat Presiden SBY ya, teman-teman ya. Jadi kita bersyukur sekali bahwa ini masih terawat dengan baik sampai dengan hari ini dan memang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Next ya, mungkin kedepannya juga saya yakin kok pemerintah pasti akan lebih memperhatikan situs-situs bersejarah seperti ini ya. Nah, Nah, ini buktinya sekarang saja nih jalannya jalannya masih bagus nih, ada memang lebih dikasih landai ya cor, dibandingin yang kemudian tadi ya. dikasih Dan lebih railing bagus ya kiri kanannya. itunya. Jadi Kalau yang meskipun tadi tuh posisinya di naiknya atas, ini batu. Tapi secara safety harus saya appreciate kira loh udah sama lumayan bagus ya teman-teman ya. pemerintah loh. Bagus Jadi loh dia memang mengelola situs cukup landai, situs 20 cagar derajat budaya mulai dari ketinggiannya, jalannya, kemudian infrastrukturnya menuju secara sana ini pun tidak licin ya, itu walaupun sangat hujan bagus gitu ya teman-teman ya. karena Nah, tanpa ini itu kita nggak akan ada yang lanjutkan mau datang ke terus sini. Yakin sampai ke bawah nih karena kita udah ini selesai lihat eksplorasi jalannya arah eh, turunnya nih. Gunung Nah, Padang ya. jadi Jadi kita bisa tuh kesimpulannya sangat istirahat dulu. menarik Ada juga sekali gazebo-gazebo eh, yang mengenal disiapkan sejarah mungkin kalau pas peradaban hujan manusia. kita mau istirahat di sini. Nah, tangga yang digunakan ini adalah tangga Sini. yang berjumlah Nah, ini 700 anak jalannya tangga kemana ya, ya? teman-teman ya. Ada Jadi ini cabang. yang tangga yang memang dibangun Kemana ya? Ke sini ya? terakhir Ke turun apa? dengan ketinggian atau elevasi sekitar Keluar 20 derajat. alternatif. Oh, Sebelah kiri bagus ada ya. pengunjung yang Sini kayaknya. mungkin sedang mencari tahu juga ya terkait dengan Gunung Padang. Nah, ini ada jalan cabang teman-teman ya. Kita ke kanan ya. Kalau lurus itu kita ke perumahan warga. Nah, Nah, ini dekat ada pintu masuk sumber tadi ini mata memang air ada pancuran ya, kegunungan. teman-teman ya. Kita coba Atau ya ada ke tempat ini air untuk mendekat. mensucikan sebetulnya. Nah, ini air Jadi ini sebetulnya jalannya pelan-pelan digunakan tapi coba untuk tuh coba tuh kita dari bawah sebelum masuk ke tempat ini tuh patilasan yang tadi di atas ini. bosan Jadi ya kita cuma di sini. semua orang tuh Ini dulu kita mata konon air yang kabarnya dulu itu sebelum masuk patilasan memang harus ininya mensucikan diri dengan mencuci kaki ininya apa dan sumber melepas air ya. sepatu sebelum masuk patilasan itu. Nah, inilah tempatnya teman-teman ya. Nah, saya coba Bentar ya. penasaran Pakai juga sendal boleh nih. kan? Nggak boleh ya? Rupa-rupanya Oh, nggak boleh ya? saya ingin mencoba untuk apa ya, Matiin dulu. masuk ke dalam lah ke ini. Nggak terlalu dalam sih. Memang airnya ini bersumber dari mata air di situ, keluarnya dari batu-batu itu dan ini memang mungkin nggak akan pernah habis ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya intinya sih seperti air biasa ya, mungkin karena kepercayaan dan memang karena sudah jadi zaman dulu nih ya, saya coba aja untuk ya bersihin muka lah. Eh, tadi kita udah coba explore Gunung Padang, situs Gunung Padang tadi di ketinggian 884, sekarang di 797, jadi kurang lebih itu 90 ya, 90 meter ketinggiannya ya kalau berdasarkan ini. Jadi dari tadi kita starting 884, sekarang 797 ya, kurangin aja sekitar segitulah ya, 90 meteran ya mungkin ya. Menarik sih ya intinya dari eksplorasi kita ke Gunung Padang. Memang ini situs bersejarah dan infrastruktur di atasnya sangat sangat bagus sekali ya, artinya rapi semuanya, diterawat gitu kan. Terus jalan-jalannya juga ada jalan alternatif, ada jalan yang memang asli batu, itu memang benar-benar batu yang memang secara jarak lebih pendek, atau ada yang memang buatan yang memang sengaja dibikin landai untuk memudahkan masyarakat atau pengunjung yang mau naik ke atas teman-teman ya. Jadi percaya nggak percaya ya, tadi kami naik coba ada pertama itu pakai yang 300 anak tangga kurang lebih dengan ketinggian 45 derajat. Memang terasa capek, cuman nyampe di sana tiba-tiba capeknya hilang ya. Itu saya nggak tahu lah ya, silakan itu percaya nggak percaya, tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan dicobalah ini situs Gunung Padang, bermain ke sini karena ternyata rame loh di sini. Padahal saya pikir masyarakat tidak terlalu antusias ya. Ternyata rame juga nih ke Gunung Padang, pas kebetulan juga libur panjang hari ini, hari pas Natal. Tapi pengunjung juga sangat antusias ya. Artinya memang masyarakat sekarang tuh juga sudah lebih maju ya untuk menggali informasi terkait dengan situs cagar budaya Gunung Padang. Oke teman-teman, nanti habis ini kita akan balik, mungkin ada sedikit vlog ya nanti untuk balik ke
Bogor kembali ya. Ini posisi sekarang jam 12.36, nanti mungkin kita makan siang sama sholat-sholat dulu ya. Oke teman-teman, makasih ya sudah ngikutin perjalanan kita dari awal sampai sekarang. Sebelum pulang kita coba baca dan coba kita main ke apa ya, mungkin bisa dibilang salah satu ikonnya Gunung Padang ya, ini tulisan Gunung Padang ini ya. Kita sebelum pulang ya kita foto-foto dulu ya teman-teman ya, yang ikonnya Gunung Padang. Nah, akhirnya kita putuskan untuk kembali ke Bogor jam 1 kurang ya teman-teman ya. Jadi setelah saya mengeksplor Gunung Padang, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu akses masuk secara umum, akses menuju ke situs Megalithicum Gunung Padang menurut saya cukup baik ya. Bahkan saya appreciate bahwa sudah banyak jalan yang sudah dicor ya. Jadi teman-teman silahkan mencoba untuk datang untuk melihat sendiri situs Megalithicum Gunung Padang di Cianjur. Kedua adalah jadi kalau teman-teman ke sini nanti banyak juga warga masyarakat yang sepertinya diberdayakan ya untuk sebagai pemandu atau untuk sebagai ya apa ya, untuk kita bisa bertanya ya, mereka tahu kok sejarah terkait dengan situs Megalithicum Gunung Padang ya. Jadi itu saya sempat tadi ngobrol dengan warga sekitar dan mereka memang saya direkrut oleh pemerintah daerah setempat untuk membantu ya para pengunjung untuk ingin tahu terkait dengan Gunung Padang. Ketiga adalah kita harus bangga ya bahwa situs Megalithicum Gunung Padang ini memang pernah diresmikan oleh Pak Presiden SBY dan saat ini menjadi objek wisata yang sangat menarik buat kita sendiri. Bahkan saya dapat info bahwa nanti malam ini katanya ada rombongan dari Malaysia nih, kata kata penjaga yang tadi ya. Jadi nanti malam tuh ada kunjungan dari Malaysia untuk melihat ke situs Gunung Padang. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Terus dukung channel saya dengan subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.